Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di sesi kali ini saya akan membahas mata kuliah pengantar ICT pertemuan 1 konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah teknologi, kemudian teknologi informasi, hardware, software, brandware, dan perkembangan komputer. Teknologi. Ketika kita berbicara teknologi, pasti kita tidak terlepas dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Karena teknologi tersebut diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan pengenalan produk baru. Dari segi disiplin ilmu, teknologi merupakan cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan, penggunaan sarana teknis, dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Berbicara mengenai disiplin ilmu tersebut, teknologi merupakan kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah. Jadi dengan adanya teknologi akan meningkatkan kualitas hidup manusia untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah. Perbedaan dari teknologi dan teknologi informasi yaitu teknologi merupakan produk yang menunjang kehidupan manusia seperti yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teknologi gadget, teknologi penggunaan microwave gitu ya, untuk kitchen dan seterusnya. Apa perbedaannya antara teknologi dan teknologi informasi? Yang pertama yaitu teknologi merupakan produk yang menunjang kehidupan manusia. Jadi dengan adanya teknologi tersebut, lagi-lagi dapat menunjang kehidupan kita untuk mencapai kualitas hidup. Jadi sebuah produknya. Sedangkan teknologi informasi adalah hasil akhir dari proses sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi dari penerapan teknologi tersebut. Ya, jadi kalau teknologi adalah produknya, sedangkan teknologi informasi adalah hasil akhirnya. Berbicara mengenai teknologi informasi, apa sih definisi teknologi informasi? Diambil dari Information Technology Training and Package ICA 99 bahwa industri teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, penyajian, mengelola data, dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Jadi dengan adanya teknologi informasi berupa outputan dari hasil proses pengolahan data, pemrosesan, penyajian, pengelolaan data, dan berakhirlah dengan hasil output informasi. Teknologi informasi menurut para ahli, di sini menurut Ahmad Fauzi bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Menurut Huck dan Kane, yaitu seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kita garis bawahi bahwa menurut Ahmad Fauzi, teknologi adalah perangkat utama untuk mengelola informasi menjadi bermanfaat. Sedangkan menurut Huck dan King, yaitu melakukan tugas-tugas, ya, outputnya berupa informasi. Yang ketiga, menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, yaitu perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Kita underline bahwa menurut Martin di sini lebih kepada teknologi komunikasi. Kemudian menurut Williams dan Sawyer, teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, kalau menurut Williams dan Sawyer, dia
kita garis underline komputasi. Bagaimana teknologi bekerja? Teknologi bekerja dia harus memiliki 3 aspek ini. Yang pertama adalah secure, bahwa teknologi tersebut harus aman, ya, memiliki keamanan dan firewall. Kemudian yang kedua adalah accessible, bahwa dapat diakses setiap waktu, setiap saat, 24 jam tanpa mengenal waktu. Kemudian fast and reliable, kecepatan dalam hal akses dan dalam satu genggaman. Berikutnya adalah implementasi teknologi. Teknologi saat ini digunakan dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Kita bisa melakukan apapun saat ini menggunakan satu genggaman handphone yang ada di tangan kita. Seperti teknologi yang ada saat ini, dengan gadget kita bisa memesan makanan dari handphone, menjual makanan dari handphone, bisa membangun software pendukung atau pencipta lapangan kerja seperti Gojek gitu ya. Dan banyak aplikasi lainnya di dalam Gojek tersebut yang memberikan banyak sekali fasilitas, misalnya ada memesan barang, kemudian melakukan penjualan, kemudian memesan ojek dan sebagainya. Shopee Food, tentunya teknologi ini sangat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, penerapan TI dalam dunia pendidikan, pemerintahan, industri, bisnis, bahkan kesehatan gitu ya. Jadi hampir semua aspek bidang yang ada saat ini sudah menerapkan teknologi informasi. Ketika kita berbicara tentang pendidikan saat ini contohnya saja pada kampus kita ya, di BSI sudah menerapkan TI. Contohnya kalian mendaftar kuliah via online, kemudian KRS-nya semua dicetak secara online, pembagian jadwal juga secara online, kemudian pencetakan KRS semua dilakukan secara online. Tentu hal tersebut akan memudahkan setiap mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga dapat memudahkan pihak BAK dalam memanage kegiatan atau pekerjaannya untuk mengelola data mahasiswa. Jika dari pemerintahan, contohnya saja penerapan IT, misalnya pemerintahan Bekasi sendiri sudah menerapkan IT dalam menjalankan operasionalnya. Nah, ada e-open. E-open ini dia fungsinya supaya masyarakat bisa mudah dalam membuat KK, IKTP, dan seterusnya, tidak perlu datang secara offline. Semua dilakukan online lalu dikirimkan ke rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah industri dan bisnis. Industri dan bisnis pastinya sudah menerapkan teknologi informasi. Karena apa? Karena mereka mengelola data yang cukup banyak, berhubungan dengan banyak stakeholder yang ada di dalamnya. Kemudian dari data tersebut akan digunakan untuk mengambil keputusan di dalam dunia bisnis. Keputusan itu tentunya akan membawa dampak yang positif bagi perusahaan. Namun jangan salah, jika keputusannya itu tidak valid, jadi diambil berdasarkan data yang tidak valid, maka menghasilkan keputusan yang tidak valid juga. Otomatis penerapan TI ini juga memiliki dua sisi mata pisau ya. Jadi ada yang sifatnya negatif, ada juga yang positif. Tergantung bagaimana cara kita menerapkannya. Contoh dari teknologi informasi, di sini kita bisa mengirim SMS, yaitu short message service gitu ya, via handphone, kemudian pengiriman MMS, multimedia service, bisa melalui gambar, teks ya, medianya adalah wireless, kemudian pengiriman email, akses Facebook, aplikasi STEAM akademik seperti alat komputer gitu ya, kabel, data, dan informasinya berupa teks, kemudian saling bertukar file lagu kalau zaman dulu ya masih menggunakan Bluetooth, bertukar lagu, foto, dan seterusnya. Aspek teknis. Di sini aspek teknis
Ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Saya rasa kalian sudah paham mengenai 3 aspek teknis ini ya. Hardware adalah perangkat keras, dia berupa fisik yang ada gitu ya. Sedangkan software adalah perangkat lunak. Ya, perangkat lunak ini bisa berupa aplikasi ataupun sistem operasi dan seterusnya. Kalau brainware berarti user yang menggunakan teknologi tersebut. Sedangkan aspek non-teknis yaitu dukungan manajemen dan disiplin ilmu. Dukungan manajemen di sini maksudnya yaitu sistem komputerisasi dilaksanakan dalam suatu organisasi, perusahaan, atau instansi untuk membantu pengolahan informasi dari data yang ada. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Sedangkan disiplin ilmu maksudnya di sini untuk mempersiapkan data sebelumnya dapat menghasilkan data yang sebelumnya diperlukan, disiplin baru yang akan memperoleh informasi yang lebih akurat. Nah, komputer sebagai alat bantu dalam mengolah data mempunyai beberapa keistimewaan, yaitu mempunyai daya ingat yang sangat kuat, mengolah data secara cepat, tepat, dan akurat, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, dan mengolah data dalam jumlah besar. Nah, klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer ada 3 macam. Yang pertama analog, digital, dan hybrid. Analog bentuk seperti dial atau grafik. Contohnya di sini besaran arus listrik, memproses data dalam besaran fisik. Nah, kelemahannya dapat cukup lambat, berjalan dengan cukup lambat kecepatannya. Digital di sini adalah proses discrete data di mana dapat memproses bilangan atau angka yang terputus-putus. Outputnya berupa angka, huruf, gambar, grafik, dan biasa digunakan untuk kepentingan bisnis karena mengolah data yang cukup besar untuk kepentingan tertentu. Hybrid adalah kombinasi analog dan digital untuk pemrosesan data kualitatif dan kuantitatif. Oke, slide selanjutnya yaitu generasi komputer. Generasi komputer dari awal mula hingga sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana pada generasi pertama ini menggunakan vacuum tube atau tabung udara. Lihat contohnya yang menggunakan ruang yang sangat besar, kemudian mesin-mesin komputernya yang cukup tinggi, bobotnya juga cukup besar, dan pertama kali ini digunakan pada Perang Dunia Kedua. Nah, cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930 oleh Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Nah, berkat kontribusinya, nama tersebut menjadi Turing Machine, ya, termasuk sebuah simulasi gagasan yang bernama uji Turing. Nah, komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Nah, Zuse mengembangkan komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Nah, pada tahun 1936 di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Nah, selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya tahun 1943, John Macaulay berhasil menciptakan mesin bernama ENIAC. Apa itu ENIAC? ENIAC merupakan Electronic Numerical Integrator dan kalkulator. Nah, selanjutnya adalah generasi kedua. Generasi kedua ini berupa transistor. Transistor ini dia jauh lebih kecil, pemrosesannya lebih cepat, harganya juga cukup murah. Generasi ketiga berupa IC, Integrated Circuit, atau lebih kecil lagi dibandingkan dengan transistor. IC ini kemampuannya lebih besar, jangkauannya dapat memproses data yang cukup banyak, harganya juga lebih murah.
Sedangkan generasi keempat berupa chips, ya, Intel Pentium, yaitu gabungan dari ribuan IC yang membentuklah Intel Pentium dan komputer yang seperti ini. Nah, saat ini kita tahu bahwa komputer itu sendiri sudah masuk generasi kelima dan generasi keenam, ya. Seperti yang kita gunakan sehari-hari, kita pakai laptop, nah itu sudah termasuk ke dalam generasi komputer yang saat ini. 3 komponen utama di dalam komputer yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah bentuk dari fisik teknologi, ya, semua elemen elektronik dan mekanik dari komputer bersama dengan peralatan yang digunakan komputer. Sedangkan komponen software adalah komponen dalam data processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Brainware adalah orang yang bekerja dalam instansi komputer dan beberapa masalah yang berhubungan pengaruh TI bagi masyarakat dalam hal sosiologis. Di sini dengan adanya teknologi akan menjalin komunikasi yang baik, ya, sehingga jangkauannya lebih luas. Kontak dengan budaya lain juga akan lebih luas. Kemudian pendidikan meningkat. Dengan meningkatnya teknologi akan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan bagi setiap orang, ya, juga akan meningkatkan intervensi perubahan dari teknologi yang ada. Dan yang terakhir adalah aspek toleransi dan norma, di mana keinginan masyarakat untuk tidak begitu mengikuti terhadap norma dari adanya teknologi tersebut. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan boleh ajukan di kolom komen. Jangan lupa di like, subscribe, dan thank you.